Gimana jadinya jika blok di Minecraft yang jumlahnya jutaan, bahkan tak terhitung, menghilang dan hanya menyisakan satu blok aja? Yap, aku akan bertahan hidup selama 100 hari di dunia yang hanya memiliki satu blok ini. Tapi bukan satu blok biasa. Ini adalah Infinity Block yang dimana ketika blok ini dihancurkan, dia akan beregenerasi atau tumbuh kembali menjadi blok random sesuai dengan fase di mana kita berada. Terdapat 10 fase yang akan kuberitahukan seiring berjalannya waktu. Aku juga akan bermain di mode hardcore. Satu kesalahan dan semuanya akan berakhir. Apakah aku akan bisa menyelesaikan tantangan 100 hari kali ini? Langsung aja kita mulai ke hari pertama. Saat ini aku berada di fase tutorial. Di fase ini aku cuma mainin Infinity Block sambil baca informasi yang disediakan. Selama fase tutorial, aku mendapatkan beberapa oklog buat crafting table dan beberapa slab untuk sedikit memperluas area ini agar aku bisa mining block tanpa takut jatuh. Selain menjadi blok lagi, Infinity Block ini juga berkesempatan memberikan aku mob kayak babi. Halo. Bahkan aku bisa mendapatkan chest yang berisi beberapa item. Chest itu juga adalah akhir dari fase tutorial. Masuk ke fase 1, The Plane. Aku buat cukup banyak slab untuk memperluas platform ini, agar aku dan babiku bisa lebih leluasa bergerak. Sebenarnya aku takut babinya jatuh sih. Selain itu, aku juga tambahkan lagi platform baru, yang ku beri alas menggunakan dirt. Ini akan menjadi tempat untuk menanam bibit pohon yang kudapatkan. Aku lanjut lagi main Infinity Block sampai mendapatkan babi kedua. Nanti aku bisa mengembangbiakan mereka kalau udah punya wortel atau kentang. Setelah kemunculan babi, kemudian disusul dengan saudara jauhnya, yaitu sapi. Oh my god, sapi. Lanjutkan lagi mining dan merapikan platform dirt sebelumnya. Aku terus mining Infinity Block sampai mendapatkan beberapa chest yang berisi wheat seed, kemudian buat lahan kecil untuk menanamnya. Populasi makhluk hidup di sini udah semakin ramai, ditambah dengan kemunculan beberapa ekor domba dan ayam. Aku terus mining karena hanya ini yang bisa aku lakukan sekarang. Aku juga memperluas platformnya, karena makin sini makin terasa sempit. Sampai akhirnya, aku mendapatkan chest yang bersih grass block. Ini juga sebagai hadiah karena aku baru aja menyelesaikan fase pertama. Masuk ke fase 2, The Underground. Ini adalah fase di mana aku bisa mendapatkan blok underground seperti batu, coal, dan iron. Tapi kabar buruknya, hostile mob seperti zombie juga berkesempatan muncul di fase ini. Untuk memulai fase kedua ini, aku buat dulu satu buah wooden pickaxe. Aku juga beri makan dulu ayam, agar mereka bisa memiliki keturunan. Sekalian juga buat jaga-jaga, jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti... Aku nggak tahu kenapa ayam itu tiba-tiba lompat dan terbang ke bawah. Untungnya tadi udah aku kasih makan, jadi ada gantinya. Setelah itu, aku kepikiran buat pagar. Kemudian aku gunakan untuk mengelilingi Infinity Block untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba muncul creeper atau mob lainnya. Aku mulai mining lagi, mendapatkan batu, dan ini adalah call pertamaku yang diikuti dengan iron. Aku butuh stone pickaxe untuk mengambil iron tersebut. Setelah hari mulai gelap, aku pengen buat kasur. Karena populasi dombaku udah lumayan banyak, aku bunuh sebagian dan mendapatkan 2 wool. Sementara itu, aku butuh 3 untuk membuat kasur. Kalau aku bunuh lagi salah satu dari 2 domba ini, itu nggak mungkin. Karena nantinya 2 domba ini akan kukawinkan agar memiliki anak. Jadi terpaksa aku harus gadang lagi di malam ini. Dan disinilah zombie pertamaku muncul. Wow. Untung aku udah bikin perangkap ya, jadi aman. Pagar-pagar itu sangat membantuku. Aku jadi bisa dengan sangat mudah membunuh zombie tersebut. Setelah itu, aku tambah lagi platformnya agar menjadi simetris di setiap sisi. Lanjut lagi mining Infinity Block, aku dapat chest yang berisi 10 sapling. Ini adalah kayak kesukaan para player Minecraft, termasuk aku sendiri. Wih, kelinci. Aku nggak tahu kelinci ini berguna atau enggak, tapi... Oke. Kayaknya emang gak berguna sih. Ini adalah 3 iron pertamaku. Aku bakar semuanya di furnace dan buat 1 buah iron pickaxe. Lanjut lagi mining sampai aku mendapatkan 2 buah iron, yang kemudian aku buat menjadi sir untuk mencukur bulu domba. Dengan ini, aku udah bisa buat kasur dan tidur untuk pertama kalinya. Hari keempat. Aku mengawali pagiku dengan sarapan daging domba. Kemudian aku tebang pohon yang udah tumbuh dan panen wheat. Ini adalah wheat pertamaku, dan ini yang kedua. Sekarang aku buat dulu kandang sementara untuk semua hewanku. Karena populasi mereka udah semakin banyak. Aku juga takut mereka jatuh kalau gak dikandangin. Aku masukkan dari mulai sapi, ayam, dan juga babi. Untuk sementara ini mereka aku biarkan bersama. Lanjut mining Infinity Block sampai aku mendapatkan chest yang berisi water bucket. Itu artinya aku udah bisa buat Infinity Water.
Sekarang aku butuh lava bucket agar aku bisa buat stone generator. Semakin banyak mining, semakin banyak juga item yang didapatkan. Selama mining, aku juga selalu menebang setiap pohon yang tumbuh. Sampai akhirnya, aku telah melewati fase 2 dan masuk ke fase 3. Icy Tundra. Diawali dengan blok salju, aku mulai mining seperti biasa. Semuanya masih berjalan normal. Gak lupa juga, aku selalu menebang pohon yang tumbuh. Karena kedepannya, aku bakal butuh banyak kayu untuk proyek rumah dan bangunan lain. Lanjut lagi mining sampai muncul hewan peliharaan pertamaku. Oh, ada serigala. Setelah serigala, diikuti dengan kemunculan stray. Oh my god. Di sini aku cukup panik dan kaget karena aku nggak ada persiapan apapun. Aku berusaha untuk tetap tenang agar bisa mengalahkannya. Kaget banget dia, aku harus bikin. Oke, gue cek dulu. Oh, thank you, Wolf. Akhirnya mati. Aku hampir mati. Dari kejadian tadi, aku sadar kalau sekarang aku udah butuh shield. Lanjut lagi mining Infinity Block dengan memegang shield. Karena aku takut stray muncul lagi. Dan gak lama setelah itu, dia beneran muncul lagi dong. Oke, ada lagi. Untungnya aku udah persiapan, jadi untuk mengalahkannya harusnya sangat mudah. Easy boy. Setelah itu, aku lanjut lagi mining Infinity Block. Di fase 3 ini, aku dapat cukup banyak iron. Bahkan aku dapat gold pertamaku. Oke, apa ini? Hey buddy. Yo, aku nggak tahu ini hewan apa. Kayaknya aku baru pertama kali lihat deh. Gold dulu kenapa diambil? Bang, weh. Jujur aku main Minecraft udah lama banget, tapi aku baru tahu ada makhluk beginian. Aku nggak tahu tadi hewan apa, tapi yang jelas aku dapat chest yang berisi beberapa bone meal. Aku berikan kepada kentang, kemudian panen. Aku kembang biakan babi dan sisanya tentunya aku tanam lagi. Aku juga bersihkan semua bibit pohon yang ada di sini, karena aku akan menjadikan platform ini full lahan pertanian. Aku panen beberapa wheat yang udah matang, tanam kembali bibitnya, dan wheatnya aku berikan kepada sapi. Makin kesini itemku udah semakin banyak. Jadi aku putuskan untuk gunakan chest baru dan mensortir semua itemku agar rapi. Dengan begini, aku bisa lebih mudah ketika mencari item. Semakin banyak mining Infinity Block, semakin beragam item yang kudapatkan. Sampai di sini ada sebuah kejadian aneh. Oh my. Apa ini? Monster Guard. Asli, aku orangnya panikan sebenarnya. Apalagi Monster Guard tadi bisa ngancurin pagar yang aku buat. Untungnya mereka jatuh ke void. Aku nggak mau mati karena hal aneh yang kemungkinan bakal muncul di masa mendatang. Berhubung raw ironku udah lumayan banyak, aku bakar semuanya di furnace. Kemudian aku buat iron armor, tapi aku hanya bisa buat chestplate dan legging aja. Seenggaknya aku udah punya sedikit pertahanan. Lanjut lagi mining. Dengan setengah armor dan shield yang kupunya, hostile mob yang muncul berasa jadi sangat mudah. Bahkan meskipun 2 sekaligus. Dua sekaligus ya sekarang. Karena kepintaran mereka malah menembak satu sama lain. Ya, seenggaknya aku dapat sedikit hiburan. Aku terus mining buat ngumpulin resource sebanyak-banyaknya. Sampai pada akhirnya fase 3 berakhir dan masuk ke fase 4, Ocean. Di sini aku dapat berbagai macam blok yang berhubungan dengan lautan, seperti pasir. Ada juga blok hijau yang biasa ada di Ocean Monument. Begitupun dengan mobnya, aku dapat 2 ekor penyu. Aku pikir tempat ini terasa makin sempit, jadi aku perluas dulu platform bagian tengah agar nanti penyunya bisa lewat, berhubung ukuran dia lumayan gede. Aku juga hancurin pagar yang ada di tengah, kemudian memperluasnya. Sekarang udah terlihat lebih luas. Ngomong-ngomong, aku punya cukup banyak tulang dari chest. Jadi aku coba buat ngejenekin serigala, kemudian aku suruh dia duduk di belakang, agar dia nggak jatuh ke void kayak serigala sebelumnya. Setelah itu siapa sangka, ternyata di fase ini terdapat diamond. Aku dapat diamond pertamaku di sini. Semuanya masih berjalan lancar tanpa ada masalah. Muncul juga mob lain kayak squid, drowned yang gak nyerang sama sekali, bahkan ikan yang sekarat karena gak ada air. Tapi semua ketenangan itu berakhir sampai makhluk dajjal ini muncul. Oh my god, Guardian. Oh, sakit. Aku coba buat membunuhnya menggunakan pedang. Guardian itu bisa memantulkan damage yang dihasilkan dari senjata selain trident. Jadi setiap kali aku ngehit, darahku juga ikutan berkurang. Ini masih mudah karena Guardiannya cuma 1. Gak lama setelah itu, muncul lagi Guardian. Tapi kali ini 2 sekaligus.
Aduh, 2 guardian. Oh my god, sakit sih ini. Ini cukup merepotkan, apalagi damage yang diberikan dia lumayan sakit. Aku masih terus mencoba untuk membunuhnya. Tapi, kayaknya kalau pakai cara ini terus, bisa-bisa aku mati. Aku harus mulai berhati-hati karena ini mode hardcore. Pertama aku buat perlindungan untuk serangan dari Guardian. Aku mulai mencoba lagi untuk membunuhnya. Ada momen dimana aku meng-knockback Guardian sampai keluar pagar. Karena dia tantrum gak mau diem, akhirnya dia jatuh ke Void. Yap, ini sebuah keuntungan untukku. Dan sekarang aku punya ide. Gimana kalau aku buat lubang di bagian tengah agar Guardian satu lagi ikutan jatuh ke Void? Dan ideku ini berhasil. Tapi gimana kalau yang muncul Elder Guardian? Oh my god. Di sini aku panik banget. Gimana gak panik? Damage yang diberikan dia 3 kali lebih sakit daripada Guardian biasa. Satu-satunya cara yang ada di otakku adalah bikin lubang besar. Tapi ketika aku mau ngancurin blok, aku malah dapat efek dari Elder Guardian yang menyebabkan aku gak bisa ngancurin blok. Mau gak mau, aku harus nyebrang ke sana buat ngambil susu sapi untuk menghilangkan efek dari Elder Guardian ini. Setelah itu, aku mulai mencoba untuk membuat lubang. Karena pagarnya aku hancurin, jadi dia keluar dan jatuh ke Void. Nice. Aku rapikan dulu lubangnya, kemudian bunuh beberapa hewan ternak karena persediaan makananku udah habis. Aku juga buat RNP Axe baru, kemudian tidur. Keesokan harinya, aku melakukan rutinitas seperti biasa. Sampai akhirnya muncul lagi suara aneh itu. Wow. Oke. Oh my god, ada Guardian. Sumpah aku panik banget, karena semua mobnya muncul secara bersamaan, tapi keberuntungan berpihak kepadaku. Yap, mereka semua dengan senang hati lompat satu persatu ke Void, sampai hanya menyisakan 2 orang ini aja. Untuk di fase Ocean ini, kayaknya lebih baik kalau aku hancurin aja pagarnya, agar kalau ada Guardian lagi, bahkan Elder Guardian sekalipun bisa jatuh ke Void dengan sangat mudah. Setelah cukup lama, aku dapat chest yang berisikan 2 ember ikan dan 1 buat trident. Itu juga sebagai hadiah karena aku telah menyelesaikan fase Ocean ini. Masuk ke fase 5, Jungle Dungeon. Dari kata dungeon aja, aku udah punya firasat buruk tentang ini. Sebelum memulai fase baru yang mungkin kedepannya akan penuh kejutan, aku mengawalinya dengan melakukan aktivitas ringan seperti memanen tanaman, memberikan makan hewan ternak, dan ngomongin soal makanan, aku nggak punya banyak persediaan. Berhubung aku punya string dari hasil ngebunuh spider di fase kedua, aku kepikiran untuk buat 1 buah alat pancing, dan aku akan menghabiskan beberapa hari ke depan dengan mancing untuk mendapatkan ikan. 4 hari berlalu. Ikan yang aku dapatkan lumayan banyak. Aku bakar semuanya di smoker, dan ini adalah kayu yang kukumpulkan di sela proses mancing. Tiba-tiba, aku kepikiran konsep baru untuk platform ini, karena kalau kayak gini terasa sempit. Ditambah pohon spruce yang tumbuh sangat besar, membuat platform ini semakin sempit. Aku mulai merombak tempat ini, dimulai dari menghancurkan platformnya. Lima hari berlalu. Sekarang platformnya udah jauh lebih luas. Bagian tengahnya sengaja aku berikan lubang untuk menjatuhkan mob yang sulit dilawan. Kalau kalian mikir ini jelek, ya emang nggak salah sih. Karena ini bukan konsep akhir dari platform ini. Sebenarnya aku pengen gunakan full dirt untuk platformnya, tapi karena nggak cukup, jadi sementara aku gunakan dulu kayu. Nanti aku bakal cicil menggantinya dengan dirt. Sebelum kita lanjut, aku pengen ngasih tau dulu ke kalian kalau aku baru aja bikin server Discord baru, Perfect Corner. Alasan kenapa kalian harus join, karena kita bakal seru-seruan bareng di sana. Kita bakal ngobrol bareng, bahkan aku udah nyediain tempat nobar di sana. Jadi kita bakal nonton bareng, mau itu nonton film, nonton bola, intinya langsung aja join Discord, linknya ada di deskripsi. Aku tunggu. Aku mulai mainin Infinity Block lagi seperti biasa. Muncul beberapa mob jungle kayak burung yang langsung aku jinakan, dan sekarang serigala aku punya teman baru. Gak hanya burung, aku juga kedatangan Vex. Untungnya aku udah memperluas platform ini, jadi aku bisa lebih leluasa melawannya. Ini cukup mudah karena ini bukan Vex yang bawa pedang, jadi damage-nya gak terlalu sakit. Aku juga kedatangan mob Ocelot atau kucing hutan. Karena dia gak mau diem, jadi aku masukkan dulu ke perahu, kemudian aku menjinakkannya. Setelah itu muncul juga seekor panda. Aku terus mining sampai keluarlah 2 witch sekaligus. Oh my god, 2 witch. Lagi-lagi aku diuntungkan dengan platform yang luas ini. Aku juga baru ingat kalau aku punya busur hasil dari ngebunuh stray sebelumnya, lengkap dengan anak panahnya. Dengan begini, aku bisa dengan mudah membunuh witch tadi. Mati kau. Mati. Aduh.
Mampus, mati satu lagi. Sini kau. Gak mati. Akhirnya aku lanjut lagi mainin Infinity Block sampai akhirnya muncul lagi suara aneh itu. Wow. Suara itu lagi. Oke. Ini agak susah kayaknya. Sini, jangan turun ke bawah kau. Jangan turun ke bawah. Oke, satu mati. Oke. Aku menjalani hari-hari di fase kelima ini seperti biasa. Mainin Infinity Block, aku kedatangan banyak banget hewan dari jungle. Makin sini populasi makhluk hidup makin ramai aja. Di sini juga aku dapat chest yang berisi bambu, kemudian sugarcane. Ini adalah item yang sangat penting ke depannya. Aku menanamnya agar bisa bertambah banyak. Di hari ke-25 aku telah menyelesaikan fase jungle dungeon ini. Aku juga cukup kaget karena hadiahnya bagus banget. Aku dapat 2 diamond. Di fase ke-6 ini, aku ingin mengawalnya dengan membuat sebuah bangunan. Mungkin aku akan memulainya dari membuatkan kandang untuk hewan ternakku. Karena aku rajin ngasih makan mereka, jadi populasi mereka udah banyak banget. Pertama, aku kumpulkan dulu semua item yang diperlukan. Dan di hari ke-26, aku memulai proyek kandang hewannya. Tujuh hari berlalu, aku baru aja menyelesaikan kandangnya. Kita masuk ke dalam. Di sini tentunya ada tempat untuk hewan ternakku yang aku pisahkan dari mulai babi, ayam, tapi untuk sapi dan domba aku satuin aja karena pakan mereka sama. Seperti biasa, kalau aku buat kandang pasti ada lantai 2-nya. Tempat ini aku gunakan untuk menyimpan pakan hewan ternakku. Di sebelahnya ada ruangan masih kosong yang nantinya akan kugunakan untuk rumah serigala. Kalau dilihat-lihat, bangunan kandang ini lumayan bagus lah. Tapi di depannya ada tempat Infinity Block yang cuma pakai pagar aja. Jadi aku putuskan untuk menghancurkan pagarnya dan aku buat bangunan baru untuk tempat Infinity Block. Empat hari berlalu dan bangunannya telah selesai. Setelah itu, aku panen beberapa kentang yang udah matang, beri makan babi, kemudian langsung aku bunuh berhubung persediaan makananku juga mau habis. Aku bakar semuanya di furnace, kemudian mulai mining Infinity Block. Mob yang pertama muncul di fase ini adalah lama. Aku nggak terlalu suka lama karena dia nggak berguna. Ya paling cuma buat remehin base aja. Tapi daripada lama, aku lebih nggak suka lagi sama Fox karena dia suka maling item. Bahkan dia ambil diamond yang baru aja aku dapetin. Di fase ini juga aku dapat cukup banyak emerald, maupun itu dari chest atau dari ore-nya langsung. Aku terus mining Infinity Block sampai akhirnya keluarlah mob yang paling aku tunggu-tunggu. Oh my god, Emma. Aku kedatangan villager bernama Emma. Aku seneng banget, saking senengnya, berhubung kayuku masih banyak, aku akan buatkan rumah untuk villager pertamaku. Pertama, aku harus tentuin dulu lokasinya. Tapi tiba-tiba, muncul wandering trader yang cukup membuat aku kaget. Dia ngejual item yang cukup bagus, yaitu vines. Ini akan berguna untuk hiasan di bangunanku ke depannya. Aku hanya perlu menaruhnya seperti ini, dan nanti vines ini akan tumbuh merambat. Dengan kata lain, vines ini akan bertambah banyak. Setelah itu, aku bunuh lamanya karena aku butuh tali. Keesokan harinya, vines tadi udah tumbuh. Aku hanya perlu memotongnya menggunakan shear seperti ini. Agar lebih enak lagi, jadi aku buat dulu vine farm sementara. Lanjut lagi ke proyek rumah villager. Aku akan buat rumahnya di sebelah sini. Tapi sebelum itu, aku pindahkan dulu farm sugarcane ini agar lahan untuk rumah villagernya lebih luas. Setelah itu, aku mulai membuat rumah villagernya.
Hasilnya seperti ini. Aku ngabisin waktu lumayan lama yaitu 8 hari. Aku juga udah masukin Emma ke sini. Aku tahan dengan trapdoor agar dia gak bisa keluar. Jadi ini rumah sekaligus penjara buat dia. Lantai 1 ini nantinya akan kupakai untuk memperbanyak villager. Tempat ini juga memiliki lantai 2 yang aku gunakan sebagai storage room. Aku pindahkan semua item yang ada di chest luar ke storage room baru. Tentu saja aku juga menyortirnya agar memudahkanku nantinya. Hari ke-48 semua itemku udah tertata rapi di storage room baru. Aku mulai mining lagi Infinity Block. Di sini aku mulai kedatangan hostile mob seperti zombie pasir. Ini bukan masalah. Aku mengalahkannya dengan sangat mudah. Bahkan muncul villager yang cuma bengong aja. What? Kenapa kamu nggak bawa senjata? Dia beneran gak bawa senjata sama sekali. Jadi dia nggak bisa nyerang. Setelah itu muncul juga keledai. Dilanjutkan dengan wandering trader yang bernama Fernando. Sayangnya dia gak jual item bagus. Jadi Selamat tinggal Fernando. di fase ke-6 ini aku juga dapat beberapa chest yang bersih slime ball. Kenapa dia nyerang? Oh, dia Vindicator. Oh, kira dia villager anjir. Ini adalah Vindicator. Meskipun gak bawa senjata, tapi dia masih bisa nyerang. Untungnya aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Oh, kira kembarannya dia, ternyata beda loh. Aku dapat lagi chest yang berisi gak hanya slime ball, tapi ada kaktus juga. Di selama mining Infinity Block, aku selalu menyempatkan diri untuk memanen semua tanamanku dari mulai sugarcane, wheat, kentang. Aku juga punya aktivitas baru yaitu memanen setiap vines yang udah merambat. Lanjut mining Infinity Block dan muncul lagi suara yang sama seperti sebelumnya. Oke. Kayaknya aman sih. Monster Gold kali ini bisa dibilang cukup aman. Bahkan meskipun ada yang keluar dari tempat ini, aku masih bisa dengan mudah mengalahkannya. Aku bisa bilang ini lucu karena lihat aja. Dia cuma bengong dan ngeliatin gitu aja. Lanjut lagi mining sampai akhirnya keluarlah villager kedua. Oke, halo. Siapa ini? Sander. Villager ini bernama Sander. Aku amankan dulu di perahu. Ketika hari sudah malam, aku hancurkan perahunya dan dia akan otomatis masuk karena kepancing dengan kasur ini. Hari ke-50. Aku buat fletching table. Simpan di lantai 1 agar villager ini berubah menjadi fletcher. Aku juga potong bulu domba yang jumlahnya udah banyak banget. Saking banyaknya, ada beberapa yang mati karena berdesakan. Jadi aku putuskan untuk mengurangi sedikit populasi mereka. Aku ubah semua wool tadi menjadi kasur. Kemudian aku simpan semuanya di lantai 1. Dan aku berikan semua stok kentangku kepada mereka berdua. Gak lama setelah itu mereka mulai membuat anak. Muncullah satu bocil, anak dari Emma dan Sander. Di malam hari aku mining Infinity Block lagi. Aku kedatangan Fernando kedua. Lagi-lagi dia gak jual item bagus. Gak butuh waktu lama setelah kemunculan Fernando, muncul lagi wandering trader yang bernama Sandria. Dan dia menjual item yang sangat penting untuk konsep platformku ini, yaitu Moss Block. Moss Block ini nantinya bisa menghasilkan unlimited dirt, yang kebetulan di sini stok dirt itu terbatas. Karena udah tengah malam, jadi aku putuskan untuk tidur. Hari ke-51. Aku nggak tahu kenapa tapi si Fernando 2 ini kayak kelihatan galau gitu. Mungkin dia kepikiran saudaranya yang sebelumnya aku jatuhin ke poin. Karena aku kasihan, jadi aku pertemukan dia dengan Fernando sebelumnya. Aku terus mining Infinity Block buat ngumpulin resource sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya fase ke-6 ini telah berakhir. Masuk ke fase 7, Nether. Ketika ke rumah villager, aku cukup kaget karena tiba-tiba ada satu iron golem yang nge-spawn. Mungkin karena villager di sini udah bertambah banyak. Tentunya aku langsung membunuhnya karena ironnya lumayan banget. Aku mulai mining Infinity Block di fase ke-7 ini. Aku dapat berbagai macam blok nether seperti netherrack, soul sand, dan lain-lain. Tentu saja nggak hanya blok, tapi mob nether pun ikut muncul. Aku bisa ngalahin piglin ini dengan mudah. Setelah itu, aku cukup kaget karena tiba-tiba muncul ancient debris. Mau gak mau aku harus buat diamond pickaxe untuk mengambilnya. Setelah ancient debris langsung diikuti dengan obsidian. Aku langsung mengambilnya dan muncullah Hoglin. Dia agak ngeselin karena damage-nya lumayan sakit. Udah gitu, efek knockback-nya itu ngeselin banget. Sampai akhirnya aku harus gunakan busur untuk membunuhnya. Setelah kemunculan Hoglin dilanjutkan dengan Blaze. Oke. Sudah kuduga. Sebelumnya aku udah mengira kalau di fase nether ini bakal muncul Blaze dan ternyata bener aja. Untungnya aku bisa mengalahkannya meskipun aku kehilangan banyak darah. No. Rumah Emma.
Kok jadi Ella sih? Ella tuh nama kucing kakakku. Oke, untung nggak rusak. Oh, atasnya. Tidak. No way. No. Ayo. Matikan apinya. Oh. Untungnya rumah villager ini gak kebakar sampai hancur. Keesokan harinya, aku lanjut lagi mainin Infinity Block. Mob Nether yang muncul makin bervariasi dari mulai Wither Skeleton, tapi aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Bahkan gak sekalipun. Oh my god. Wow. Ada 2 lagi. Lanjut lagi mainin Infinity Block. Di sini aku dapat berbagai macam item dan tentunya aku juga harus melawan banyak hostile mob Nether. Bahkan ada monster guard juga. Ya sama kayak di fase sebelumnya. Sampai akhirnya fase Nether telah berakhir dan aku dapat chest hadiah yang berisi Netherite Scrap, Magma Cream, Blaze Rod, dan yang paling penting ada lava bucket. Item yang aku tunggu-tunggu dari awal. Masuk ke fase 8. Idol. Aku nggak tahu idol ini apa, tapi kalau aku lihat di Google Translate, idol ini berarti indah. Sebelum mulai mining Infinity Block, aku pengen manfaatin dulu resort yang kupunya. Mungkin aku akan memulainya dari membuat stone generator. Aku kumpulkan dulu semua item yang diperlukan. Aku juga selalu bunuh iron golem yang nge-spawn. Itu sebabnya aku nggak pernah kekurangan iron. Aku mulai membuat stone generatornya. Sekarang aku hanya perlu AFK mining di sini dan batu-batu itu akan masuk ke dalam chest yang disediakan. Karena aku nggak pakai silk touch, jadi stone generator ini menghasilkan cobblestone. Tapi karena aku butuhnya stone, jadi aku harus mengenchant dulu pickaxe-ku dengan silk touch. Sebenarnya aku bisa dapetin buku enchant silk touch dengan gacha di villager librarian. Tapi karena aku juga butuh unbreaking dan efisiensi, jadi lebih baik aku enchant pickaxe-ku di enchanting table. Aku punya 12 obsidian hasil dari ngumpulin di fase nether. Untuk membuat enchanting table, aku butuh 4 obsidian. Aku nggak bakal bisa buat nether portal, karena aku butuh 10 obsidian untuk membuatnya. Jadi aku buat dulu nether portal terlebih dahulu. Kemudian masuk untuk mengambil 2 ember lava. Aku gabungkan dengan air agar menjadi obsidian. Totalnya aku jadi punya 4 dan aku bisa buat 1 buah enchanting table. Keesokan harinya aku bunuh sapi karena aku butuh cukup banyak kulit. Olah menjadi buku, kemudian buat 15 bookshelf. Dengan ini aku udah punya enchanting table dengan max level enchant. Aku langsung enchant diamond pickaxe dengan harapan mendapatkan enchant silk touch. Tapi aku malah dapat fortune 3 dengan unbreaking 3 dan efisiensi 4. Sebenarnya ini enchant hoki dan bagus banget. Tapi karena aku butuhnya silk touch dan kalau enchant ini dihapus rasanya sayang banget. Jadi aku putusin untuk buat 1 lagi diamond pickaxe baru. Kemudian langsung aku enchant. Mendapatkan efisiensi 4 dan unbreaking 3. Untuk silk touch-nya aku cari dengan buku. Aku enchant buku, hapus, enchant lagi. Tapi setelah cukup lama aku ngedapet-dapet. Yang ada XP ku malah habis. Jadi aku putusin untuk buat 1 buah lectern. Berhubung sisa emerald gue masih cukup, karena biasanya silk touch itu nggak nyampe 30 emerald. Aku mulai gacha di villager librarian untuk mencari silk touch. 1 hari berlalu, aku dapat efisiensi 5 dengan harga yang sangat murah, yaitu hanya 19 emerald. Sebenarnya aku belum butuh efisiensi, tapi siapa yang nggak kegoda dengan efisiensi 5 yang harganya cuma 19 emerald aja. Jadi aku kunci dulu efisiensi 5 ini. Sebelum lanjut lagi gacha silk touch, aku butuh emerald karena yang tadi habis dipakai buat beli efisiensi 5. Aku ngumpulin dulu kayu, ubah menjadi stick, kemudian aku tukarkan ke villager fletcher menjadi emerald. Aku buat 1 buah lectern baru dan mulai gacha untuk mencari silk touch. Aku beruntung banget karena hanya perlu 3 kali gacha aku langsung dapat silk touch dengan harga yang sangat murah, cuma 6 emerald aja. Aku buat buku dan langsung beli silk touch tadi. Sekarang aku butuh anvil buat nambahin enchant silk touch tadi ke diamond pickaxe-ku. Tapi di sini ironku kurang. Jadi aku bunuh dulu beberapa iron golem yang nge-spawn. Akhirnya aku bisa buat 1 buah anvil dan aku tambahkan buku silk touch tadi ke diamond pickaxe-ku. Hari ke-61 aku mulai AFK mining di stone generator, tentunya menggunakan pickaxe silk touch. 1 hari berlalu, ini adalah semua stone yang kudapatkan. Sekarang aku akan mengubah semua stone tadi menjadi dirt. Caranya sangat mudah, aku hanya perlu menyimpan stone-nya seperti ini. Bagian tengahnya aku kasih moss block. Aku berikan bone meal dan moss block itu akan menyebar. Dengan kata lain, semua stone tadi akan berubah menjadi moss block. Sekarang aku hanya perlu menanam pohon spruce besar dan moss blocknya akan berubah menjadi puzzle. Aku hancurin puzzle-nya menggunakan shovel dan berubah menjadi dirt. Untuk mengulangi proses ini, aku butuh banyak bone meal. Sementara itu stok bone mealku nggak banyak, jadi aku masuk dulu ke nether untuk mencari blok tulang yang nantinya akan kuubah menjadi bone meal. Di perjalanan, aku juga ambil nether gold ore yang kulihat. Di sini aku mulai merasakan keanehan. Aku nggak melihat struktur blok tulang satupun. Aku rasa ini adalah mekanis dari map one block ini. Jadi mau nggak mau, aku harus bunuh skeleton satu persatu untuk mengumpulkan tulang. 2 hari berlalu setelah mendapatkan cukup banyak tulang, aku kembali ke overworld. Kemudian, aku mulai mengubah semua stone ini menjadi dirt.
berlalu, sekarang aku akan mentransformasi platform ini menggunakan dirt tadi. Terakhir aku tambahkan sedikit detail menggunakan vines. Aku juga rombak lagi bagian bawah dari pulau melayang ini. Aku harus sangat berhati-hati karena kalau meleset dikit aja, aku bisa jatuh dan kontennya bakalan gak jadi. Hasilnya seperti ini. Lumayanlah daripada sebelumnya yang cuma satu layer aja menggunakan kayu. Mungkin kalau nanti vinesnya udah merambat ke bawah, pulau melayang ini akan terlihat lebih bagus. Sebelumnya, aku juga udah bikin string farm. Farm ini bisa ngasilin string yang gak terbatas. Karena aku udah gak butuh string lagi, jadi aku hancurin. Ngomongin soal rumah, villagerku udah punya rumah yang cukup luas. Bahkan hewan ternakku juga udah punya kandang yang lumayan bagus. Tapi aku sebagai pembuatnya masih belum punya rumah. Tidur aja, aku masih numpang di rumah villager. Jadi sekarang aku akan buat rumah dulu. Aku kumpulkan semua item yang diperlukan. Dan keesokan harinya, aku mulai membuat rumah. Hari ke-88, aku baru menyelesaikan rumahnya. Ini memakan waktu cukup lama, karena rumahnya juga nggak kecil. Ketika masuk, kita akan langsung melihat ruang tamu atau ruang utama yang masih sepi. Aku cuma tambahin beberapa dekorasi kayak pot bunga, dan ini ceritanya rak, meskipun gak mirip rak. Di sebelah kirinya ada ruangan pembakaran atau dapur. Aku berikan beberapa smoker, sedikit dekorasi, dan tentunya chest untuk menyimpan semua persediaan makananku. Naik ke lantai 2, di sini ada ruangan yang cukup luas, yang kugunakan untuk tempat pembuatan potion. Dan di sebelahnya ada ruangan untuk menghangatkan badan. Aku juga simpan serigala dan kucingku di sini agar dia nggak kedinginan. Di sini kita masih bisa naik lagi ke lantai 3 yang aku gunakan sebagai kamar. Ruangan ini kecil banget apalagi tempat tidurku. Tapi nggak apa-apa karena ini cuma buat tidur. Karena rumahnya udah selesai, sekarang aku akan buat lagi stone generator yang sebelumnya aku hancurin. Tapi sebelum itu, aku ratakan dulu sugarcane farm ini, agar lahan di sini bertambah luas. Aku kumpulin dulu semua item yang diperlukan, dan mulai membuat stone generatornya. Hari ke-92. Stone generatornya udah selesai. Bagian dalamnya tentu saja ada stone generator yang masih menggunakan sistem seperti sebelumnya. Sekarang aku akan buat nether portal dengan desain baru. Pertama aku ratakan dulu lahan pertanianku. Buat nether portal sementara. Kemudian aku masuk untuk mengambil lava. Karena aku kurang beberapa obsidian untuk desain nether portal baru. Di hari ke-93 aku mulai membuat nether portalnya. Satu hari berlalu, nether portalnya udah selesai. Desainnya simple dan sangat kecil karena menyesuaikan dengan sisa lahan yang ada. Setelah itu aku tambahin detail seperti membuat jalan, tambahkan bone meal, kemudian beberapa pohon. Hasilnya pulau ini jadi padat dan sempit, tapi nggak apa-apa karena aku suka dan kelihatannya jadi lebih natural gitu. Hari ke-96. Aku nggak tahu mau ngapain lagi karena kalau mobil juga platformku udah penuh jadi nggak bakalan bisa. Akhirnya aku putuskan untuk buat satu buah alat pancing. Kemudian mengenchannya. Oh iya, aku juga menjadikan lantai 1 dari rumahku sebagai tempat enchant. Aku akan menghabiskan sisa hariku dengan mancing. 3 hari berlalu, aku beneran ngabisin hari terakhir dengan mancing. Ini adalah hari ke-99. Aku tidur dan terbangun di hari ke-100. Itu artinya aku telah menyelesaikan tantangan 100 hari one block ini tanpa mati sekalipun.
Aku sangat puas dengan build kali ini, tapi banyak juga yang belum aku capai, seperti armor dan toolsku yang masih iron. Aku rasa aku bakal lanjutin one block ini ke 200 hari, tapi kalau video ini tembus 10.000 like. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa follow Instagramku dan join Discord. Sampai berjumpa kembali di video 100 hari selanjutnya.